Saya mau tanya dulu, siapa kepingin punya nama baik sampai akhir hidupnya? Mau punya nama baik sampai akhir? Firman Tuhan mengatakan Pengkhotbah 7 ayat 1, dikatakan lebih baik mempunyai nama baik daripada harta mewah berupa wewangian yang mahal. Demikian pula hari kematian lebih baik daripada hari kelahiran. Kita mesti ngerti bahwa kalau orang punya nama baik itu aset yang sangat-sangat berharga. Betul ya? Orang kalau udah punya nama baik, banyak kemurahan terjadi dalam hidupnya. Banyak orang pengen bantu dia. Banyak orang pengen kasih kepercayaan sama dia. Ya, bahkan nggak cuma berdampak kepada hidup seseorang, itu berdampak sampai ke keluarganya. Orang punya nama baik, seisi rumahnya merasakan dampaknya. Orang tua punya nama baik, anak menantunya, cucunya bisa merasakan dampaknya loh. Betul kan? Menuai mereka. Mereka nggak pernah nabur, tapi mereka bisa menuai karena ada seseorang yang pernah menabur dalam keluarga mereka. Satu orang punya nama baik, satu kota namanya bisa diangkat. Satu orang punya nama baik, satu bangsa bisa diharumkan. Lihat. Aset yang sangat berharga. Demikian juga sebaliknya. Kalau nama baik udah rusak, seisi rumah juga bisa merasakan dampaknya. Betul kan? Kalau orang tua namanya jelek, anaknya nggak ngapa-ngapain, ikut kena masalah. Betul? Demikian juga sebaliknya. Anaknya namanya rusak, orang tuanya bisa kesangkut. Ya. Betapa pentingnya kita punya nama baik. Bahkan kalau seseorang punya nama baik, itu bisa membawa banyak orang untuk mengenal Tuhan. Betul ya? Demikian juga sebaliknya. Kalau orang namanya udah rusak, orang sampai gak mau ke gereja gara-gara lihat kelakuan orang Kristen. Betul ya? Dampak sebuah nama baik itu sangat besar. Dan itu harus dijaga di tempat yang orang banyak lihat. Maupun orang gak banyak lihat. Yang Susu katakan yes. Saya punya satu kesaksian yang sebenarnya memalukan. Tapi saya pengen cerita di tempat ini. Suatu kali saya pernah mau pergi dari Jakarta ke Semarang. Di airport. Saya sama seorang teman saya. Kami duduk di lounge. Dan akhirnya ada pemberitahuan bahwa pesawatnya akan berangkat. Dan di situ dikasih fasilitas bisa naik buggy car itu, kayak mobil golf itu yang kecil itu, untuk bisa nganter sampai ke gate. Waktu saya naik ke sana, ada dua bapak-bapak yang usianya lebih di atas kami, kelihatan dari warna rambutnya gitu paling gampang. Ya. Dan saya tuh waktu naik ke buggy car itu kerasa nggak enak. Harusnya kan kasih tempat sama yang lebih senior dong, ya kan? Kita masih muda, masih kuat jalan gitu. Tapi teman saya ngomong kayak gini, Kak nggak usah, nggak apa-apa. Toh di depan itu ada buggy car lainnya, mereka kan masih bisa ikut sama kloter berikutnya. Oh bener juga ya, masuk akal. Dan ternyata ketika kami udah jalan, buggy car yang satunya rusak. Saya mulai dari hati mulai udah nggak enak nih rasanya. Kalau mereka sampai kenal kami, bahaya ini. Di mimbar ngomongnya melayani. Di bawah mimbar ternyata beda dari aslinya. Tuh. Akhirnya sampailah kami masuk ke pesawat dan ternyata kedua bapak itu persis duduk di depan kami. Dan ketika kami sudah duduk, tiba-tiba teman saya singgol saya. Karena dia lihat di antara celah-celah kursi, bisa ngelihat apa yang sedang ditonton sama bapak yang ada di sebelah kanan. Jadi ngomong kayak gini, Kak, kenapa? Bapak di depan lu lagi browsing foto lu. Bener kan, kenal kan? Kenal ternyata. Aduh, saya muka udah gak enak. Hati sudah gak tenang. Aduh, harusnya tadi kan bener kita nih mesti melayani. Gak cuma ngomong doang nih. Sampai di tempat tujuan di Semarang. Mereka pagi berdiri, ngambil tas yang ada di atasnya. Kita juga ngambil tas. Mereka memalingkan badan ke belakang. Menyapa kami. Shalom Pak Franky. Puji Tuhan, haleluya. Itu udah gak enak banget. Hari itu Tuhan tegur saya keras. Kamu jangan cuma jago ngomong, hidup. Melayani gak cuma di atas mimbar, waktu ibadah. Tapi kita bisa menjadi pelayan setiap hari. Sampai akhirnya kita bisa punya nama baik. Luar biasanya lagi, saya pikir saya gak bakal ketemu mereka lagi karena saking malunya. Ternyata besok pagi pesawat berangkat dari Semarang ke Jakarta. Jam 6 pagi loh. Saya melihat bapak berdua itu persis jalan di depan saya. Bayangkan. Ketemu lagi dan hari itu pesawat Semarang ke Jakarta
di delay hampir 4 jam, mau nggak mau kita nongkrong 3 jam sama mereka. Malu nggak? Malu. Tapi hari itu Tuhan berbicara keras sama saya. Lihat, jaga nama baik itu nggak mudah. Butuh repetisi untuk membangun reputasi. Dengerin. Nggak cuma di tempat yang orang lihat, tapi dimanapun kita berada, kita mesti jaga nama baik. Saya kasih Anda 5 poin yang sederhana bagaimana bisa punya nama baik. Yang pertama, taruh kekuatanmu untuk menjaga nama baik cuma di dalam Tuhan. Sama-sama katakan di dalam Tuhan. Efesus 5 ayat 10, 6 ayat 10 mengatakan akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam siapa? Di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Dengar ini. Kalau nama baikmu rusak, kita ini masih bisa salah ngomong, betul gak sih? Kita masih bisa salah melakukan sesuatu, salah ambil keputusan, betul kan? Tapi kalau kita menaruh kekuatan kita di dalam Tuhan, selalu ada anugerah yang bisa memulihkan. Akhirnya nama baik kita yang rusak, Tuhan bisa pulihkan. Taruh kekuatanmu menjaga baik cuma di dalam Tuhan, karena Tuhan yang punya kuasa untuk membuat yang rusak bisa menjadi pulih, jadi baik. Sakyus nama baiknya rusak karena dia tukang peras satu kota. Tapi ketika dia berjumpa dengan Yesus, nama baiknya dipulihkan dari tukang peras. Jadi seseorang yang memberkati satu kota. Tuhan bisa memulihkan nama baik itu. Karena itu taruh kekuatanmu menjaga nama baik. Cuma di dalam Tuhan. Dan Tuhanlah yang paling bisa untuk menguatkan kita dalam segala keadaan. Sehingga kita tetap bisa punya nama baik. Kualitas yang baik. Produktivitas yang baik. Ide-ide yang baik. Itu cuma Tuhan yang bisa tolong kita. Kekuatan kita, Naji Adam belum. Kekuatan kita ini cuma di dalam Tuhan. Kekuatanku hanya dalam hadiratmu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Saya tuh sering kali jujur ya, ini mau ngomong apa adanya. Saya sering kali itu gak tahu mau nyanyi apa sebenarnya. Saya sering kali juga gak tahu mesti menyampaikan apa. Lagu itu banyak, bisa memilih lagu yang tepat di waktu yang tepat itu butuh tuntunan Tuhan. Pengetahuan bisa banyak, tapi ketetapan cuma datang dari Tuhan. Dengar ini. Referensi bisa banyak, tapi konfirmasi yang terbaik cuma datang dari Tuhan. Makanya kita sangat membutuhkan Tuhan lebih dari segala-galanya. Ya Tuhan, tiap jam ku memerlukanmu. Engkaulah yang memberi sejahtera penuh. Setiap jam ya Tuhan, di Kau ku perlukan. Ku datang juru selamat Ku datang juru selamat. Ku datang juru selamat. Ku datang lagi. Ku datang juru selamat. Berkati. Kasih tepuk tangan buat Tuhan dong, teman. Selalu ingat ini, yang natural itu kita masih bisa kerjakan, setuju? Tapi ingat, yang supranatural cuma Tuhan yang bisa kerjakan. Makanya taruh kekuatanmu tuh jangan apa baik cuma di dalam Tuhan, supaya perkara-perkara supranatural terjadi dalam hidupmu. Orang biasa bisa jadi luar biasa. Orang gak mampu dimampukan sama Tuhan. Sehingga keluarnya selalu yang terbaik. Apapun latar belakang Anda, apapun pendidikan Anda, berapapun harta yang ada di tangan Anda, tidak pernah mengubahkan kuasa Tuhan itu tetap sama dahsyatnya buat setiap kita. Jadi pertama, taruh kekuatanmu, jaga nama baik. Cari Tuhan setiap waktu. Dialah sumber segala sesuatu. Dan sumber dari Tuhan tidak pernah habis. Kasih tepuk tangan dulu buat Tuhan. Yang kedua,
Bagaimana bisa punya nama baik? Biasakanlah mikir dulu. Sama-sama katakan mikir dulu. Tolong mikir dulu akibatnya sebelum berkata atau bertindak. Kita ini dikasih telinga jumlahnya berapa? Mulut dikasih berapa? Itu punya arti dari Tuhan. Dengar dulu, baru ngomong. Jangan gak dipikir segala sesuatu, karena kalau sudah dikatakan, sudah dilakukan, dampak bisa panjang. Mikir ulang. Bedakan antara reaktif dan responsif. Orang kalau reaktif itu langsung bereaksi ketika ada orang melakukan sesuatu sama hidupnya. Dan cenderung suka menyalahkan keadaan. Tapi kalau orang responsif, orang yang bertanggung jawab, adalah seseorang yang mau mendengar dulu, dicerna dulu, dipikirin dulu, diproses dulu, dipertimbangkan dulu. Sehingga akhirnya yang keluar selalu yang terbaik. Salah satu karunia Roh Kudus, ada namanya roh hikmat. Salah satu buah roh yang dikasih namanya penguasaan diri, betul? Artinya, Tuhan bisa tolong kita, mampukan kita supaya segala sesuatu itu bisa mikir dulu. Ada penguasaan diri. Supaya remnya enggak belum, katakan yes. Saya mau orangnya ceplos-ceplos Pak, tunggu dulu. Ceplos-ceplosmu itu hasilnya apa? Jangan asal ngegas. Karena sekali ngegas, akibatnya bisa panjang. Jangan asal marah. Jangan asal janji. Dengar ini. Jangan asal gosip. Orang yang suka ngegosip suatu kali akan menuai, banyak digosipin orang juga. Jangan asal posting tuh. Jangan asal bagikan sesuatu, dikit-dikit curhat di sosmed, dikit-dikit curhat di sosmed, itu dampaknya bisa panjang. Orang akhirnya kenal kita sebagai orang yang baperan, betul kan? Ah malas teman sama orang ini. Kenapa? Dikit-dikit curhat, nanti aku kalau teman sama dia dicurhatin, masalahku dibuka sama dia, tuh dia. Bisa panjang. Mau posting joget-joget, mikir dulu beneran hari-hari ini. Karena kalau Anda kerja di perusahaan, sekarang ini dilihat media sosialnya gimana. Nanti orang lihat gitu kan, HRD-nya lihat, waduh ini orang kok media sosialnya isinya joget terus. Ini kalau diterima di perusahaan kita tiap hari bisa joget, gak kerja lama-lama. Benar kan? Anda jangan mikir, oh ini mah remeh kecil. Mikir dulu. Tampaknya apa? Saya tiap kali sekarang mau posting apa-apa. Ini bukan tentang jumlah follower Anda berapa. Karena mata itu ada di segala tempat. Jumlah orang yang, jujur aja dalam hidup hari-hari ini, banyak orang tuh hari-hari ini terluka, jujur aja. Banyak orang hari-hari ini bisa dikatakan kadang-kadang bersikap gak dewasa. Banyak orang kadang-kadang lebih suka kita jatuh daripada kita naik, bener. Makanya mesti hati-hati. Kalau Anda kepengen punya nama baik sampai akhir, yang kedua, mikir dulu akibatnya. Jangan asal janji, jangan asal ngomong, jangan asal posting, jangan asal marah, jangan asal gosip. Yang ketiga, bagaimana bisa punya nama baik? Yang ketiga, berdamailah dengan semua orang. Sama-sama katakan berdamai dengan semua orang. Amsal 17 ayat 9, ini ayat luar biasa, kita mesti baca sama-sama. 3, 2, 1, kalau ingin apa? Disukai orang, maafkanlah kesalahan yang mereka lakukan. Membangkitkan kesalahan, hanya memutuskan apa? Persahabatan. Ibu boleh sambil main. Main di mana aja yang Tuhan taruh ya. Kalau ingin disukai orang, udah maafin. Pak saya disakiti, maafkan. Yang namanya baik itu yang memaafkan. Katakan amin. Pak saya ditusuk dari belakang, uang saya diambil, ini rumah saya gini. Maafkan. Yang memaafkan yang namanya baik. Percaya ini. Berkat itu datang dari Tuhan bukan dari orang. Katakan yes. Orang bisa curi apa yang ada di tangan Anda. Tapi Tuhan bisa kembalikan berlipat kali ganda. Kasih tepuk tangan dulu buat Tuhan. Come on. Anda mesti ngerti cara kerjanya Tuhan. Makanya. Maafkan. Ketika kau melepaskan, surga juga melepas berkatnya buat hidupmu. Ini loh cara kerja Tuhan tuh kayak gitu. Hati beres. Surga selalu kepengen melakukan yang terbaik dalam hidupmu. Tapi seringkali kita suruh taat, menunda-nunda.
Yang namanya baik, yang mengampuni, yang memaafkan. Udah, bereskan supaya pintu berkat dalam hidupmu terbuka dengan lebar. Amin. Yang keempat, bagaimana bisa punya nama baik? Mulailah dari rumah. Sama-sama katakan mulai dari rumah. Cintai keluargamu terlebih dulu. Jangan sampai kita kelihatannya hebat di luar, tapi suatu kali anak kita ngomong kayak gini, keluarga kita ngomong gini, Pak dia mah palsu orangnya. Ayah saya palsu, palsu gimana? Dia di luar baik sama orang-orang, sama anaknya gak pernah baik. Sama anaknya kasar, sama mami suka pukul. Dan segala macam. Ya. Gara-gara satu cerita dari rumah, rusaklah reputasi di luar rumah, habis ketika. Dampak dari rumah itu besar. Ketika saya persiapkan ini, Tuhan bicara banyak sama saya. Kadang-kadang saya sibuk pelayanan sampai lupa, yang terutama itu keluarga. Saya kalau hari ini nggak datang, pasti akan ada orang gantikan saya, betul kan? Tapi bagi keluarga saya adalah ayah satu-satunya, suami satu-satunya sih, nggak tergantikan. Tuhan ingatkan saya, layani dari rumah. Makanya saya kalau pelayanan itu aliran mepet datang, cepat pulang. Datangnya mepet, pulangnya cepat. Maaf ya Om ya, sekarang alirannya gitu. Tadi baru datang jam 12, istirahat sebentar, bangun, persiapan dan segala macam. Jam 11 malam ini, saya udah balik lagi ke Jakarta. Saya pengen ketika anak saya buka mata, dedinya ada di sana. Masih bisa nganterin dia sekolah. Supaya anak-anak saya tahu bahwa mereka lebih penting daripada pelayanan saya. Suatu kali saya kepengen anak saya bisa ngomong. Ayah saya adalah orang yang bertanggung jawab sama keluarga. Dia boleh sibuk, tapi selalu keluarga nomor satu. Wah. Gembala saya suatu kali ngomong bagus banget. Ada sebuah quote di sana, bisa tampilkan 2 slide berikutnya. Kekuatan pekerjaan dan pelayanan kita, dengar ini, sejauh kekuatan pernikahan atau keluarga kita. Kalau di dalam rumah beres, di luar rumah pasti lebih bersinar. Karena apapun yang kita alami, kita akan selalu kembali ke rumah kan. Di rumahnya beres, di luar rumah dahsyat. Saya tiap kali mau pelayanan langsung ngomong sama istri saya, anak-anak saya, doain. Support kalian luar biasa. Kalau di rumah aman, di luar rumah, dahsyat. Karena semua kisah itu dimulai dari rumah. Orang rumah paling tahu siapa aslinya kita, betul gak sih? Membangun citra yang baik itu dari rumah. Dan suatu kali kalau di luar rumah kita diserang orang, ada orang-orang di dalam rumah yang akan mendoakan dan akan mendukung Anda, membackup Anda. Sehingga Anda gak pernah sendirian. Lihat, semua karena apa yang kita tabur akan kita tuai. Mulailah membangun nama baik dari rumah. Dan kita akan menuai yang terbaik dari Tuhan. Nama baik kita harum sampai akhir. Kasih tepuk tangan dulu buat Tuhan. Terakhir saya tutup dengan ini. Saya selesai di sini. Bagaimana bisa punya nama baik sampai akhir? Asahlah kemampuan, keahlian, karunia yang ada di tangan kita. Selama nafas masih ada kesempatan untuk mengupgrade diri. Betul gak sih? Jangan berhenti, kesehatan boleh menurun, dengar ini. Tapi apa yang masih bisa ada di tangan, kerjakan lagi. Tempat lebih baik lagi. Nafas belum berakhir. Orang suatu kali akan ingat kita, nama baik kita. Bukan karena usia kita berapa. Tapi karena kita orang yang terus mau mengupgrade diri. Si om itu loh, si oma itu loh. Si opa itu loh. Itu sampai masa tuanya tetap berbuah hidupnya. Tuh lihat. Karena terus mengupgrade diri, terus mengupgrade diri, belajar lagi. Saya gak pernah lupa suatu kali pernah check up di di kota Pineng waktu itu. Saya gak pernah lupa sama driver yang nganter saya. Karena orangnya ramah banget, helpful banget. Dan dia selalu mengerjakan segala sesuatu, selalu all out. Lihat. Saya percaya ketika dia mulai awal-awal gak mungkin seperti itu langsung. Betul? Karena dia mau mengupgrade diri. Akhirnya sekarang jadi satu driver yang bisa dikatakan paling disukai banyak orang. Akhirnya direkomendasikan banyak orang sih. Akhirnya orang gampang ingat tentang nama baiknya. Karena skill yang dia tempa dengan baik.
Kalau hari ini Tuhan titipkan karunia, talenta apapun yang ada di dalam hidupmu itu. Bentuknya apapun juga. Kerjakan lagi dan lagi. Tidak pernah ada kata terlambat untuk mengupgrade. Itu yang membuat nama baik kita akan tetap terjaga. Satu ayat terakhir. Kita baca sama-sama yuk. Amsal 10 ayat 7. Slide terakhir. Baca sama-sama ayat ini. 3, 2, 1. Kenangan akan apa? Orang baik merupakan berkat. Tetapi orang jahat segera dilupakan. Orang kalau udah punya nama baik, orangnya bisa nggak ada. Tetapi nama baiknya akan tetap ada selama-lamanya. Dan nama baik itu akan berdampak kepada banyak orang. Saya kalau tiap kali ingat si bapak ini, saya kalau ingat setiap kali kakak ini, saya nggak pernah lupa kebaikannya. Saya pengen saya inspirasi, dia jadi inspirasi dalam hidup saya. Kata-katanya pernah menguatkan saya dan segala macam sih. Kenangan akan orang baik merupakan berkat, tetapi orang jahat segera dilupakan. Siapa kepengen hidupnya selalu jadi berkat? Punya nama baik sampai akhir. Amin. Kita sudah nggak ada suatu kali, kita berpulang, tapi nama baik kita akan harum dan memuliakan Tuhan. Kasih tepuk tangan.